Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sudah masuk di hari ke-16 Ramadan 1442 Hijriah. Materi pelajaran kita pada kesempatan ini yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, insyaallah. Mari kita lihat Al-Qur'annya, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan para santri di ayat pertama. Di ayat pertama itu ada alif. Lalu di atasnya itu ada tanda baca. Di Al-Quran terbitan Madinah itu ada di atas tertulis, itu namanya tanda wasal, alif wasal. Cara bacanya tergantung dari kalimatnya. Kadang dibaca a atau dibaca fathah, kadang dibaca kasrah atau kadang dibaca dhamma. Kali ini dia dibaca kasrah karena dia adalah perintah. Namanya perintah itu dalam bahasa Arab namanya fi'il amar. Biasanya dia diawali dengan perintah dan itu berbaris kasrah atau berbaris di bawah seperti ini. Iqra. Coba iqra. Coba iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Jadi ini kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca dengan nama Tuhan kita, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba kita lihat. Hikmah yang pertama yang diambil di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di usia 40 tahun.
Jadi Nabi itu usianya 40 tahun baru diajar oleh Jibril. Dan Nabi tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Sama dengan kita. Sebelum kita diajar oleh guru kita mengenal huruf hijaiyah, apa bisa membaca atau tidak? Tidak tentunya. Jadi nanti kita bisa membaca pada saat kita diajar oleh guru kita. Barulah kita bisa membaca. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca? Karena di masa Rasul itu sekolah masih terbatas. Sekolah itu beda dengan kita sekarang. Sekarang di masa kita sekarang ini, walaupun kita tidak sekolah, tetap belajar. Bagaimana caranya? Sekarang belajar online. Kita belajar di masjid kita ini, masjid apa namanya? Masjid Musalla Hotel Utama Desa Tojabi, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Itu bisa dilihat, dinonton oleh banyak orang dimanapun dia berada. Itu namanya pelajaran online. Kita dinonton lewat YouTube. Nah ini. Jadi dulu Rasul itu belum punya sekolah. Makanya Rasul tidak dapat membaca. Tapi dia dapat membaca setelah diajar oleh Jibril alaihi salam. Sama dengan kita. Kita ini sebelumnya tidak dapat membaca. Sekarang alhamdulillah sudah ada yang khatam, sudah ada yang tamat bacaannya, mulai dari Iqra 1 sampai kepada juz 30. Alhamdulillah. Intinya kita dapat membaca karena ada guru yang mengajari kita huruf hijaiyah, sehingga kita dapat mampu membaca Al-Quran dengan baik. Itulah jasa guru kita mengajari kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Kita lihat pelajaran kita. Coba Iqra. Bacalah. Jadi ini kita disuruh membaca. Kita disuruh membaca. Jadi rajin membaca. Membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran apalagi? Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Setiap kali kita membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersyukur dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kita dapat membaca Al-Quran karena ada guru yang ngajar kita. Siapa guru kita? Itulah guru ngaji kita. Siapa guru ngajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, turun
kepada nabi. Nabi mengajarkan kepada sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini punya teman atau tidak? Punya. Karena kita punya teman, kita juga setelah kita bisa membaca Al-Quran, kita juga ajarkan kepada sahabat kita. Jangan sudah bisa membaca lalu tidak ngajar. Tugas kita setelah kita bisa membaca dengan baik, tugas kita mengajar kepada teman. Teman itu adalah sahabat kita. Dan sahabat kita nanti itu setelah dia juga bisa, dia mengajar lagi. Akhirnya Al-Quran itu berkesinambungan sampai di masa-masa yang akan datang. Sama dengan kita, Al-Quran sampai ke kita karena adanya bimbingan Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, dan sahabatnya mengajarkan lagi kepada sahabatnya, dan sahabat ke sahabat. Itulah yang dikenal dengan tabi'in. Tabi'in ke tabi'in sampailah kepada kita. Al-Quran sampai ke kalian, ke santri, dari mana? Berkat bimbingan, pengajaran guru ngaji. Siapa lagi setelah guru ngaji? Dorongan, dukungan orang tua kita. Mari kita sama-sama menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa. Doa apa itu? Doa kedua orang tua. Coba, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Mari kita menutup dengan bersama-sama, menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.